Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Hilmatullah dan Hilmi Arasya. Oke, jadi di video kita kali ini kita mau bahas-bahas lagi atau kita mau scroll-scroll lagi YouTube Studio. Kita mau baca-baca komentar kalian semua. Nah, oke, sekarang kita sudah ada di YouTube Studio. Sekarang tinggal kita scroll-scroll dan kita baca-baca komentar-komentar terbaru dari kalian. Kita mulai dari yang pertama. Bang, CDI Pulsar 135 bisa nggak sih Bang pakai CDI-nya Pulsar 220? Bisa. Sebulan lalu gua beli Pulsar 135 mati karena CDI, terus tak beliin CDI Pulsar 220. Tapi ternyata soketnya beda, padahal di foto soketnya sama. Pas datang beda. Akhirnya nggak jadi saya pasang, takut kenapa-kenapa dan motornya nganggur. Sayang. Ya, sayang. Kalau memang beli motor yang mati hanya CDI, ya apalagi Pulsar 135, kalian bisa kok pakai CDI-nya Pulsar 220. Memang untuk soketnya kalau di foto terlihat sama karena dia memang sama-sama punya 3 soket dan warnanya pun sama. Yang paling ujung ada yang warna merah. Cuman bedanya kalau di 135 soket yang warna merah itu punya 4 pin, sedangkan Pulsar 220 itu cuman punya 2 pin. Tapi ya kalau kita cuman butuh buat ngidupin aja, soket merahnya gak usah dipasang, nggak apa-apa ya, dipasang yang 2 soket warna putih itu aja bisa. Ini untuk Pulsar 135, Pulsar 220, Pulsar 180 UG4 itu bisa saling tukar ya, bisa saling tukar CDI nya tanpa merubah apapun. Tinggal colok udah pasti motor bisa hidup lagi atau bisa jalan lagi. Oke ya, nanti habis nonton video ini langsung dipasang ya, sayang tuh motornya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, nanya Bang, saya perhatiin di Facebook Pulsar 135 yang sudah bore up, kenapa kebanyakan pada patah di klep dan piston pecah ya Bang? Apa mungkin terlalu over naikin cc-nya? Mungkin nanti kita jawab di video selanjutnya aja mungkin ya. Ini penjelasannya terlalu panjang soalnya. Intinya kalau kalian belum terlalu paham sama mesin Pulsar, ya jangan mainan mesin Pulsar 135 dulu, karena memang mesin ini berbeda dengan mesin Pulsar series yang lain ya. Ini mesin dari material dan segala macam penyetingan dan pokoknya beda ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atau komentar selanjutnya. Setuju Bang Hilmi, cari ilmu memang harus punya banyak sumber ya. Memang kita harus punya banyak sumber ya. Tapi di beberapa grupnya orang-orang yang punya YouTube, kebanyakan mereka malah menjelekkan atau menyalahkan YouTuber lain Bang. Tidak terkecuali Bang Hilmi juga. Tapi Bang Hilmi malah lebih nyaranin seperti ini, dan alhamdulillah itu tandanya aku nggak salah menjadikan panutan di dunia perbajaian. Semangat. Maksudnya mungkin di grup YouTube ya, seperti saya kan punya grup sahabat Hilmi Arasya ya, mungkin mereka juga ada. Dan di grup itu si admin grupnya malah menyalahkan atau menjelekkan YouTuber lain. Tidak terkecuali saya juga kena atau saya juga pernah dijelek-jelekin mungkin ya. Dan di sini ada 2 balasan, kita coba buka. Bener nih Bang, gua juga ikutan di grup YouTube yang lain, dan emang kebanyakan yang dibahas itu menjelekkan YouTuber lain, dan yang paling sering kena Bang Hilmi. Waduh, bahaya ini. Mungkin karena subscriber Bang Hilmi lebih banyak dari mereka, padahal Bang Hilmi malah nyuruh kita nontonin YouTube mereka. Dari sini kelihatan siapa yang pantas jadi panutan. Gini ya, kalian nggak usah kaget dengan fenomena seperti ini, karena orang punya YouTube atau orang bikin YouTube itu kan punya tujuan masing-masing. Ada yang mungkin tujuannya promosiin bengkelnya, kemudian dia promosiin dagangannya, atau mungkin yang paling sering sih biar terlihat
paling bisa dan bisa dianggap atau bisa dipanggil jadi seorang sehu. Kan kebanyakan di pulsar tuh kayak gitu, dikit-dikit suhu, dikit-dikit suhu, dikit-dikit suhu. Kesel aja sebenarnya. Jadi untuk permasalahan seperti ini kalian nggak usah risau, nggak usah kaget ya. Memang di dunia per-YouTuber memang seperti itu ya, memang seperti itu. Cuman kan tujuan saya di sini bukan bukan memperlihatkan kebolehan saya gitu ya. Maksudnya saya bikin YouTube itu kan niatnya untuk belajar ya, belajar bareng-bareng. Jadi siapa tahu di YouTube saya belum ada pembahasannya, kalian bisa cek di YouTube yang lain. Dan masalah YouTuber lain menjelekkan saya atau menjelekkan YouTuber yang lain, ya itu terserah mereka gitu kan ya. Yang penting kita tetap pada jalur kita tetap edukasi. Kita bikin YouTube ya tetap edukasi, pengetahuan, pemberitahuan seputar bajai pulsar dan pokoknya roda dua lah ya. Mau itu motor apapun, mau tetap kita jelasin, atau mungkin kalau ada waktunya kita bikinin videonya atau video edukasinya. Gitu aja ya, nggak usah mikirin orang lain lah ya. Oke lah, kita lanjut. Terkadang walaupun kita sudah paham sama motor pun, kalau keadaannya mendesak dan terburu-buru aja, hal sepele seperti ini bisa aja kelupaan ya Kang. Jadi maksudnya gini, terkadang ya kita udah paham banget sama motor kita pun, kalau keadaannya terdesak atau terburu-buru, hal seperti ini atau hal sepele-sepele seperti ini bisa terlupakan. Ini kan di video yang gara-gara businya kurang kencang. Iya memang saya alami kok ya, ketika lagi perjalanan jauh ya, atau mungkin lagi touring bareng sama teman-teman ya, saya walaupun mereka menganggap saya itu sebagai mekanik, tetap aja ya kalau lagi buru-buru, lagi perjalanan jauh, kita lagi pikiran kan pasti gundah gulana tuh kan, pasti ada aja yang kelewat ya. Tidak menutup kemungkinan busi juga bisa kurang kencang. Ya, kita lanjut. Mas mau tanya, pulsar 135 kedua pengapiannya tidak ada. Kalian cek satu persatu ya. Sudah pernah saya jelaskan yang harus kalian cek. Yang pertama adalah busi, kemudian naik ke tutup busi, naik ke coil, habis itu naik ke CDI ya, naik ke CDI. Setelah CDI baru kalian cek input dan outputnya, atau output dan inputnya. Udah itu aja. Kalian iniin kabel-kabel, atau mungkin nanti saya bikinin videonya lah ya di motor itu tuh ya. Sekalian saya jelasin nanti untuk warna kabel output dan inputnya apa di pulsar ya. Oke lanjut. Bang, tadi pagi motor pulsar saya di starter atau di start ada yang bunyi beletak di dalam mesin. Waduh, beletak. Starter aman tapi nggak nyangkut. Mohon infonya Bang, terima kasih. Jelas penyakitnya pada bodycom dan atau one way lah ya, bodycom atau one way. Kalian cek di bagian sana. Tapi nanti kadang-kadang bisa normal lagi kok. Cuman ini sudah pertanda bahwa kalian harus ganti bodycom atau one way nya. Oke, kita lanjut. Nanya Bang, ada P135 atau ada pulsar 135. Waktu langsam, tes ditarik spontan, hasilnya kosong. Ngok berarti ya. Kayak angin doang yang masuk ya. Mesin jadi mau mati ya. Kalau mau jalan, gas tarik pelan-pelan banget. Lepas kopling pelan-pelan juga udah nggak mau. Tapi di atas RPM 2000, normal, di belayer nurut aja. Ini salah satu kerusakan biasanya yang terjadi pada jarum skep atau jarum piston skep, dan piston skepnya biasanya udah baret atau bagian lubang-lubang pada karbu ya, pada bibir karbu itu ada yang tersumbat, walaupun tersumbatnya sedikit. Jadi dia butuh RPM yang lebih tinggi supaya pasokan bensin supaya pasokan bensin lebih banyak gitu, lebih banyak. Jadi ketika kita gas dia normal, makanya di RPM 2000 dia bisa normal ya, digas langsung nurut.
Dan masalah seperti ini juga bisa diakibatkan karena busi ya, itu bisa banget. Tapi kalau businya sudah diganti ya seperti ini, kalian tinggal cek bagian karbu dan bagian pengapian atau CDI ya. Dan kalau CDI yang nggak jauh-jauh dari pengisian, jadi ini kan 135 udah DC, jadi untuk pengisian di bawah 2000 lah ya, pengisian di bawah 2000 itu kurang lancar dan supply yang masuk ke CDI nya juga kurang banyak. Jadi kita harus naikkan di 2000 supaya arus yang masuk ke CDI itu lebih besar dan akhirnya pengapian lebih besar, sehingga ketika kita gas dia langsung nurut dan langsung enak. Itu sih, saya pernah mengalami seperti ini sih, udah beberapa kali. Cuman mungkin kalau permasalahan ini punya abangnya ini beda ya, abangnya bisa cari di tempat yang lain ya, tanya-tanya langsung ke suhunya aja. Oke, kita lanjut ya. Mantap bang pencerahannya, makasih udah berbagi. Ya sama-sama, saya cuma bisa seperti ini ya, mohon maaf. Dan terima kasih juga kalian sudah selalu hadir dan selalu nonton ya, dukung Hilmi Arasa. Udah berbagi. Aku mau nanya bang, gimana kalau NS busi kiri aku pakai yang 3 dioda atau racing ya, tapi yang kanan pakai yang busi biasa champion. Nah champion ini busi bawaan dari Pulsar ya, dulu. Dan intinya yang paling berfungsi busi kiri atau kanan atau busi yang tengah bang, mohon pencerahannya, makasih. Nggak apa-apa, jadi gini, semua busi ini baik di Pulsar yang lain atau Pulsar NS ya, baik yang 2 busi atau yang 3 busi, XCD juga termasuk ya karena dia udah 2 busi, semuanya itu berfungsi dan semuanya itu penting ya. Jadi dia tuh punya perannya masing-masing, bukan berarti kita cuman punya satu busi yang paling penting atau yang apa nih, yang paling berfungsi ya, enggak ya. Jadi semuanya itu berfungsi, semua punya fungsinya masing-masing. Kalau kalian perbesar atau kalian ganti busi racing di kiri atau di busi utama, maka yang terjadi motor kalian mungkin jadi mudah di starter, soalnya pengapian besar, pencet starter langsung engine hidup gitu ya. Lebih tepatnya atau lebih gampangnya untuk kalian pahami, gampangnya gini ya, untuk busi pertama atau busi atau pengapian pertama kiri ya biasanya itu untuk memudahkan ketika start engine. Jadi ketika mesin dihidupkan, itu yang sangat berperan penting adalah busi sebelah kiri atau busi pengapian pertama. Kenapa? Karena derajat pengapiannya yang sesuai ketika RPM rendah adalah busi nomor 1 atau busi yang kiri. Sementara busi yang kanan atau busi yang nomor 2 itu untuk membantu pembakaran si busi nomor 1. Jadi ketika kita jalan pelan-pelan ya di RPM yang rendah, di RPM yang rendah dia membantu menyempurnakan pembakaran si busi nomor 1. Dan apakah busi nomor 3 juga ikutan nyala mas? Nyala ya, busi ketiga ikutan nyala, memang ikutan nyala, tapi dia tidak berfungsi. Maksudnya tidak berfungsi itu derajat pengapiannya itu tidak sesuai ya, jadi tidak terjadi pembakaran di pengapian ketiga karena pembakaran ketika RPM rendah sudah habis dibakar oleh busi 1 dan busi kedua itu, jadi sama aja. Dan untuk RPM atas, nah derajat pengapian yang paling pas adalah busi ketiga ya, jadi busi ketiga. Dan ya namanya juga kencang ya, kita nggak bisa irit, kecuali kalau mau irit lagi ya tambahin satu lagi businya 4. Jadi ketika RPM tinggi masih ada bensin yang belum terbakar, bisa dibakar ulang sama si busi keempat, dan ya akhirnya karena pembakaran sempurna, tenaga atau power lebih loss, lebih
jos gitu ya. Sudah terlalu panjang, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Dimas Rasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2 dan 3 puisi.